Saya sekarang lagi berada di pendopo Kota Pasuruan di Jawa Timur. Saya akan bertemu dengan Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul alias Saifullah Yusuf. Nanti kita akan ngobrol panjang bagaimana beliau mengatur Kota Pasuruan setelah beliau dilantik menjadi wali kota 2 minggu yang lalu. Yuk kita ke sana. Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dilantik oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai Wali Kota Pasuruan periode 2021 hingga 2024. Proses pelantikan pasangan Gus Ipul dan Adi Wibowo digelar di Gedung Geraha di Surabaya pada Jumat 26 Februari 2021. Harapan kepada Wali Kota yang baru, Haji Saifullah Yusuf atau yang dikenal namanya Gus Ipul. Semoga Gus Ipul dilantik menjadi wali kota Pasuruan ini selama 3 tahun ke depan, kurang lebih 3,5 tahun ya, bisa melakukan visi misinya di saat kampanye itu bukan sebagai janji-janji saja, tapi mengkonkretkan, memberikan harapan yang bagus kepada masyarakat kota Pasuruan. Publik Jatim pasti ingat, Gus Ipul dan Khofifah pernah bersaing di Pilgub Jatim 2018. Khofifah yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim untuk ketiga kalinya akhirnya berhasil mengalahkan Gus Ipul. Sebelum mencalonkan sebagai Gubernur Jatim, Gus Ipul mewakili Soekarwo alias Pak Dekarwo 2 periode 2009 hingga 2019. Pada Pilkada serentak 2020, Gus Ipul berhasil mendapatkan hati rakyat Kota Pasuruan hingga dilantik oleh Gubernur Khofifah bersama 17 kepala daerah lainnya. Dalam wawancara eksklusif oleh News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra dengan Wali Kota Pasuruan Gus Ipul memaparkan 3 agenda super prioritas di awal kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Feby Mahendra, pemimpin redaksi Harian Surya yang juga Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya bersama dengan seorang tokoh muda. Karena beliau memang masih muda, 10 tahun beliau menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur, mendampingi Pak Dekarwo, dan pada tahun ini, tahun 2021, beliau mendapat amanah baru sebagai Wali Kota Pasuruan. Sebuah kota yang sangat terkenal di Jawa Timur. Kita mau ngobrolin dengan beliau adalah Saifullah Yusuf, akrab dipanggil dengan Gus Ipul. Gus Ipul, apa kabar? Baik Mas Feby. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat hari ini kan? Alhamdulillah. Kebetulan kita sedang kumpul-kumpul ketemu Mas Feby. Alhamdulillah. Baik Gus Ipul. Gus Ipul 10 tahun menjadi wagub dan sekarang ini menjadi wali kota sebuah kota namanya Pasuruan, tentu berbeda Gus Ipul. Ya. Nah kira-kira setelah Gus Ipul dilantik menjadi wali kota, apa tantangannya kira-kira? Pertama, kota ini banyak potensi. Ya. Sebut saja misalnya salah satunya adalah makam Kiai Hamid. Ya. Sebagai sebuah ulama yang banyak dikunjungi makamnya oleh warga dari berbagai daerah. Yang ini tentu satu potensi yang sangat besar. Ya. Katakanlah gadik lapo-lapo kita sudah kedatangan tamu. Ya. Itu potensi. Satu. Tapi juga kita punya tantangan-tantangan yang cukup besar, di mana dari ukuran-ukuran pembangunan kita masih tertinggal dari kota-kota, tidak hanya di Jawa Timur tapi kota di Jawa. Pulau Jawa secara umum. Nah tantangan-tantangan ini yang menjadi PR kami sekarang sedang kita identifikasi, mulai dari tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, sampai juga pada percepatan layanan publik. Yang ini menjadi PR cukup serius, di mana pada saat saya kampanye menjadi titipan dari para pemilih. Ya. Nah dari sekian banyak itu, tapi yang paling utama tetap adalah masalah penanganan COVID. Ya. Ya, kita ini di zona orange. Di zona orange ya. Di zona orange yang mana
salah satu kota dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Nah, ini tantangan kita yang pertama di sini. Sebab bagi kami kalau penanganan COVID ini baik, ya, kita bisa berpindah ke zona kuning, lebih-lebih nanti jadi zona hijau, maka larinya kemana-mana. Ekonomi kita akan bergerak, sekolah tatap muka bisa dimulai, kehidupan pelan-pelan atau berangsur-angsur akan normal kembali. So far ketika sudah 1 minggu berada di kota Pasuruan dan memerintah sebagai wali kota, progresnya pertumbuhan ekonomi dan kondisi masyarakat gimana Gus? Pertumbuhan ekonomi kita masih minus. Masih minus ya? Minus, sama dengan Jawa Timur sedang minus ya. Yang kita tentu perlu kerja keras dalam urusan ini. Maka di dalam misi kami itu ada 3 yang kita paling jadi sasaran utama. Maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Nah, maju ekonominya ini salah satunya mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi ini. Kemudian pertumbuhan yang kita harapkan adalah pertumbuhan yang inklusif, yang berkeadilan. Yang kedua, memang yang kita temukan masalahnya adalah soal SDM. Jadi saya masuk cukup kaget Mas Evi. Kenapa itu Pak? Ada sekitar 60 jabatan yang di PLT-kan. Oh, 60 PLT? Tidak definitif PLT. Kemudian 40 jabatan itu kosong. Tidak ada orangnya. Oh, tidak ada orangnya. Nah, ini termasuk salah satu PR kami yang harus segera kami tuntaskan sehingga nanti kita bisa lari cepat gitu. Nah, krusial poinnya gimana Gus? Kok bisa PLT-nya banyak, 40 jabatan kosong tuh? Itu saya juga nggak membayangkan ya. Tiba-tiba kita baru tahu setelah dilantik ini. Dan ini kita sedang kerja keras supaya badan kepegawaian kita ini memberikan semacam solusi bagi masalah yang kita hadapi sekarang ini. Di tengah-tengah itu kita ketemu dengan opini BPK yang wajar dengan pengecualian. Ini juga satu-satunya kota di Pulau Jawa. PR besar juga PR besar ini. WDP itu wajar dengan pengecualian. Padahal yang kita harapkan wajar tanpa pengecualian. Ini efeknya kemana-mana. Jadi kalau kita opini BPK ini tidak kita tuntaskan, ini adalah pintu masuk ya bagi aparat penegak hukum untuk melihat dan memeriksa. Sudah ada sebelumnya ini 3 ASN kita ya sebelum saya dilantik itu yang harus berurusan dengan kejaksaan. Kemudian juga dana insentif daerah. Jadi ada dana yang memang diberikan dengan ukuran-ukuran tertentu dari pemerintah pusat untuk daerah yang kita tidak mendapatkan sama sekali. Padahal itu amat sangat berarti untuk Kota Pasuruan. Maka itu dalam waktu 1 minggu ini sebenarnya saya bekerja keras siang malam, ngajak OPD, ngajak pegawai, tidak saya temui hanya kepala dinasnya, sampai kepala seksi, sampai staf yang terlibat di dalam pengelolaan aset dan keuangan untuk benar-benar mereka mau membantu kami agar kita dapat WTP di tahun ini. Biasanya orang itu selalu ngukur, meskipun itu bukan tradisi kita ya Gus, 3 bulan pertama atau 100 hari lah. Kalau boleh diceritakan sedikit itu, prioritas yang paling utama yang ingin Gus Ipul lakukan selama 3 bulan ini apa kira-kira? Ada 3. 3 ya. 1 bidang kesehatan ini. Ini adalah memperkuat layanan di tingkat rumah sakit. Yang kita namanya Rumah Sakit Dr. Sudarsono Purut, dikenal dengan Rumah Sakit Purut. Sepanjang saya kampanye, 72% warga kecewa terhadap pelayanan rumah sakit kita ini. Saya sudah kunjung ke sana, saya sudah ajak bicara, saya sudah identifikasi. Prinsipnya ada kesediaan dari manajemen rumah sakit untuk melakukan perubahan-perubahan layanan yang sebelumnya manual menjadi digital, memenuhi fasilitas-fasilitas yang belum berjalan, misalnya untuk cuci darah, udah ada mesinnya tapi nggak bisa jalan. Ada PCR, ada mesinnya tapi nggak bisa operasi. Ini adalah PR-PR yang terus terang kita genjot ini dari bidang layanan kesehatan. Layanan kesehatan, layanan kesehatan dan pendidikan itu dua-duanya bersamaan. Pendidikan ini 90% orang tua hasil angket yang kita kirim menginginkan adanya sekolah tatap muka. Ini aspirasi orang tua ini. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan alun-alun
masjid makam Kiai Hamid dengan perdagangan jasa di Jalan Kiai Wahid Hasyim. Itu adalah pusat niaga sejak zaman Belanda dulu. Nah, cuman dalam perjalanannya bahkan sampai sekarang itu jalan sendiri-sendiri. Makam sebagai wisata religi jalan sendiri, kemudian pertokoan sebagai pusat perdagangan dan jasa di situ jalan sendiri, kemudian mall layanan publiknya juga berjalan sendiri. Nah, dari situ saya terus terang menginginkan terintegrasi ini. Dan ini mandat. Insya Allah persiapannya sudah kita lakukan. Ya, alhamdulillah responnya juga bagus dari OPD-OPD yang terkait. Dan yang ketiga, ini adalah pembangunan kawasan pelabuhan. Ya, itu yang kita akan kembangkan wisata bahari. Diawali dengan kuliner yang berbahan baku kelautan gitulah. Nanti kita mulai dari sana. Ini sedang dirancang. Insya Allah teman-teman sudah siap untuk bekerja sama dengan Pelindo, bekerja sama dengan Pemprov ya, yang punya wewenang juga di daerah pesisir. 3 ini yang menjadi skala prioritas. 3 ini kan ketika Gus Ipul menjabat ini kan anggaran kan sudah jalan nih. Iya. Nah, gimana cara mengintegrasikan ini supaya Gus Ipul pemerintah punya program tetapi anggaran sudah digedok pada masa lalu? Itu yang sebenarnya sedikit kecewa saya kemarin ketika kami membuat tim transisi, tapi bertepuk sebelah tangan. Sehingga kita tidak bisa menyisipkan visi misi kami atau skala prioritas kami. Nah, saya mencoba memilah-milah dengan Pak Wakil Wali Kota, dengan Pak Anom sebagai PLT Sekretaris, untuk mencoba menyisipkan mana yang kemungkinan bisa dibantu untuk mempercepat usaha-usaha rintisan kita. Misalnya gini, layanan digital. Dan kita di dalam mengintegrasikan alun-alun dan sekitarnya tadi, di situ ada layanan digital, layanan satu pintu atau mall pelayanan publik itu. Nah, yang perencanaan yang tercecer itu kita integrasikan, kita jadikan satu untuk mempercepat lahirnya satu pelayanan yang sudah terintegrasi antar OPD. Ini yang bisa kita lakukan sementara seperti itu. Nah, nanti di pergeseran anggaran di akhir tahun insya Allah akan kita coba maksimalkan lagi. Jadi iki wis yo saiso-isone saiki, saiso-isone. Sebisa-bisanya. Ya, seoptimal mungkin gitu ya. Seoptimal mungkin. Gus, ketika dilantik menjadi wali kota kemudian menduduki jabatan baru ini, ada nggak cerita lucu atau cerita sesuatu yang mengejutkan Anda selama waktu pendek ini menjadi wali kota baru di Pasuruan ini? Iya. Banyak teman-teman saya masih kaget loh, wali kota atau saya ini banyak juga yang nggak ngikuti gitu. Loh, kok jadi wali kota? Banyak juga yang seperti itu. Ya, selama 10 tahun menjadi wakil gubernur, tentu berbeda nuansanya ketika Gus Ipul menjadi wali kota. Apa yang berbeda nuansa dari Gus Ipul menjadi wakil gubernur dan wali kota? Ya, wali kota atau gubernur, presiden kan pengambil keputusan. Sementara wakil ini adalah pihak yang membantu untuk mengambil keputusan itu. Nah, jadi tentu berbeda. Sekarang pengambil keputusan dulu, saya membantu Pak Gubernur untuk mengambil keputusan-keputusan. Nah, sekarang saya mengambil keputusan itu berdasarkan masukan dari wakil wali kota dan juga masyarakat secara umum. Gitu ya. Ya, maka itu niat saya di sini, saya juga ingin memberikan satu legacy ya. Dari pengalaman saya pernah jadi menteri, kemudian pernah jadi wakil gubernur kemarin. Nah, saya kenapa Mas yang memotivasi saya untuk ikut di dalam pilihan wali kota Pasuruan kemarin itu adanya keinginan dari pengalaman yang sudah saya miliki untuk bisa menjadi legacy atau satu warisan yang mungkin nanti akan bisa jadi sesuatu yang menginspirasi bagi pemerintah-pemerintah yang akan datang. 2 tahun lalu Gus Ipul
ikut kontestasi keliling Jawa Timur menjadi calon gubernur. Lalu kemudian pada masa pandemi tahun 2020 kembali ikut kontestasi, melakukan campaign untuk wilayah yang lebih kecil. Ada bedanya nggak, Gus? Bisa cerita nggak, Gus? Ketika Anda berkontestasi di tingkat provinsi, lalu kemudian harus berkontestasi di tingkat wali kota di Pasuruan yang wilayahnya meliputi 4 kecamatan. Ada yang beda nggak? Iya, kalau dulu kita nggak tahu detail ya. Ya. Ya, jadi kita memang wilayahnya 770 lebih kecamatan. Ya. Sekarang hanya 4 kecamatan gitu. Dan jumlah penduduknya, luas wilayahnya itu juga jauh beda. Ya. Tapi ketika kita di Pilgub kemarin itu kita tidak bisa tahu lebih detail. Ya, kita hanya bisa melihat secara makro. Tapi kalau di sini saya bisa langsung melihat lebih detail dan bisa waktunya itu kan, waktu yang kita punya itu bisa kumpul lebih banyak dengan masyarakat. Kalau dulu kan 50% lebih perjalanan. Ya. Nah, 50% lebih perjalanan. Berjalan rono. Tapi sekarang ya alhamdulillah, jadi waktunya bisa lebih banyak ketemu dan lebih banyak melihat realitas. Tetapi samalah, pada prinsipnya sama, karena semuanya saya awali dengan visi. Saya awali dengan suatu misi yang ketika saya turun ke bawah itu sudah enak gitu, karena ada yang dibawa gitu. Ya. Intinya gini, ketika saya jadi wagub dulu saya mempelajari Jawa Timur, ya, kemudian saya jadikan buku. Buku itu kemudian saya jadikan visi misi. Dengan gitu saya lebih enak, jadi bisa lebih runtun gitu. Nah kemarin juga gitu, sebelum saya mulai saya cukup punya waktu yang lama ya, 4 sampai 5 bulan persiapan itu, sehingga saya bisa lihat, mempelajari, bikin buku, dari buku itu saya bikin visi misi. Gus, ada nggak cerita menarik ketika Anda berkontestasi di tingkat gubernur dan di tingkat wali kota? Ada nggak cerita menarik sepanjang mengikuti kontestasi, baik di tingkat gubernur maupun di tingkat wali kota di Pasuruan ini? Ada sesuatu yang membekas gitu waktu dibandingkan antara waktu gubernur dengan wali kota ini? Ya, pertama saya pernah dulu, belum ada tol seperti sekarang ini ya. Dulu saya itu pernah pagi di Surabaya, ya, kemudian naik pesawat di Banyuwangi. Dari Banyuwangi saya balik lagi ke Surabaya, malamnya di Ngawi, itu pernah itu. Ya. Jadi bisa itu sehari gitu. Ya. Dulu. Jadi tapi sekarang di sini cukup naik becak, naik sepeda ontel, ya, tambah sedikit motor atau mobil, kita sudah bisa sampai di lokasi-lokasi di mana kita mau campaign. Jadi memang nanti saya banyak sih kesan-kesan, tapi untuk sekarang ini masih sedang saya catat ini nanti. Sedang catat. Ya. Nah, sebagai kepala daerah tentu ingin investasi masuk. Iya. Perhatian proyek baru masuk. Iya, betul. Apa yang Gus Ipul mau lakukan supaya orang ngelirik kota Pasuruan ini? Entah itu dalam bentuk investasi, proyek pemerintah pusat. Ini menarik, ini contoh yang menarik. Jadi gini, setelah saya dilantik 3 hari kemudian asisten ekonomi ketemu saya, minta nandatangani suatu surat di mana surat ini dalam bentuk peraturan wali kota yang intinya adalah memberikan izin-izin kepada perusahaan yang jumlahnya lebih dari 15. Di mana perusahaan ini izin sudah bertahun-tahun. Ini terus saya tanya, kenapa kemarin-kemarin kok nggak dibuat seperti ini? Karena belum ada RT RW-nya. Inilah selama masa kampanye yang saya persoalkan. Sampai hari ini Kota Pasuruan itu belum merevisi RT RW-nya yang itu baru itu dilakukan yang RT RW itu ditetapkan pada tahun 2011. Ya. 2011 sampai sekarang tidak pernah ada revisi, padahal 5 tahun sekali harus melakukan revisi. Itu ganggu ya berarti kan? Sangat mengganggu untuk investasi karena ini adalah payungnya. Betul. Ketika tata ruang wilayahnya belum ditetapkan karena ini harus mendapatkan persetujuan provinsi dan juga pusat, maka
untuk mengeluarkan izin nggak punya payung, nggak punya cantolan. Ya. Jadi gini, kalau ini misalnya sudah ditetapkan kawasan perumahan, ya di situ pemerintah bisa mengeluarkan izin untuk perumahan. Yang di sini untuk pergudangan ya atau perdagangan, ini perdagangan. Ini nggak ada sama sekali Kota Pasuruan, sehingga banyak sekali orang yang mengajukan izin tidak bisa ditandatangani karena nggak berani yang mengeluarkan izin. Karena RT RW-nya belum ada. Nah, saya sudah perintah ini. Jadi kita perintah, pokoknya kita ingin dalam 3 bulan ke depan RT RW sudah disahkan. Karena ini kaitannya tidak hanya di kota, tapi di provinsi juga di pusat. Gitu. Setengah mati nih, sudah 3 tahun diurus nggak tembus-tembus. Ya. Nah, ini juga salah satu PR kami. Jadi kalau sekarang harapan saya banyak investor yang datang, tentu akan kita fasilitasi, tetapi kita masih perlu RT RW. Ya. Setelah RT RW-nya selesai baru kita tanda tangan. Tentu RT RW harus berkolaborasi dengan parlemen ya, dengan DPR. Oh iya, ini DPR ini sudah jadi usulannya. Ya. Sekarang perlu paparan di tingkat provinsi. Seringkali kepala daerah harus berhadapan dengan parlemen. Nah, menurut Gus Ipul, DPRD Kota Pasuruan ini, alhamdulillah. Kemarin kita didukung mayoritas DPR ya, kita 21 dari 30. Jadi insya Allah so far hubungannya nggak ada masalah ya. Baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Ya, DPRD itu kan bagian dari Pemkot atau bagian dari pemerintah daerah. Beda dengan DPR. Kalau DPR itu terpisah dengan presiden, itu terpisah. Betul. Tapi kalau DPRD itu merupakan satu bagian dari pemerintah daerah. So far no problem. Insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Bahkan mereka berkali-kali ketemu saya siap memberikan dukungan. Kebetulan sekarang ini pemerintah lagi melakukan satu upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 adalah lewat vaksinasi. Nah, so far sesuai dengan apa yang Gus Ipul ketahui, program vaksinasi di wilayah Kota Pasuruan ini progresnya gimana? Alhamdulillah relatif lancar ya, artinya sesuai dengan ketentuan yang ada semua berjalan. Pertama ada penolakan nggak? Ada, hampir tidak ada. Kan biasanya banyak sekali orang yang merasa ngapain karena banyak sekali informasi-informasi yang menyebut bahwa vaksin itu pasti nanti akan bikin sakit, tidak bagus untuk, dan apakah proses itu sebenarnya terjadi juga di? Sampai sekarang belum ada ya penolakan dari masyarakat terutama ya. Nanti nggak tahu dalam perjalanannya, tapi semua kelihatannya menerima, kiai-kiai, ulama, tokoh-tokoh agama, semua nggak ada masalah itu. Tidak ada yang reseh untuk mempersoalkan. Alhamdulillah saya nggak pernah dengar. Dan juga saya belum ketemu sama pihak-pihak yang keberatan adanya vaksinasi ini. Nah, karena kepala daerah ini berhubungan dengan banyak orang, ya, apa yang Gus Ipul lakukan supaya tetap kondisinya fit gitu? Maksudnya supaya tetap sehat? Maksudnya supaya tidak terpapar gitu ya? Ya gini, jadi saya diskusi sama Kepala Dinas Kesehatan, kemudian juga lalu rapat dengan stakeholder yang lain. Memang kita mesti ajak masyarakat ya. Di samping kita ini coba untuk memperkuat imun dan iman kita masing-masing, tapi masyarakat juga kita akan ajak. Salah satu yang sedang kita siapkan ini nanti akan ada gerakan caring. Apa itu? Caring itu berjemur. Jadi berjemur untuk ASN ini harus berjemur. Misalnya jam 10 sampai 10:15 sambil senam peregangan untuk memperkuat imun kan gitu. Pada saat itu kan jam 10 itu menurut Dr. Sherly salah satu yang terbaik, waktu yang terbaik. Terus kemudian kita juga melibatkan PKK, melibatkan banyak kalangan termasuk kader-kader KB untuk mengajak masyarakat memperkuat imun kita ini. Saya meyakini bahwa memang COVID ini tidak akan hilang dalam waktu dekat, sama dengan malaria yang sewaktu-waktu bisa jadi muncul. Maka kita harus siapkan masyarakat kita
betul-betul badannya ini fit gitu. Kalau secara pribadi Gus Ipul kan sudah vaksin ya? Belum, saya Oh, belum. belum. Kan saya baru dilantik. Oh Kan iya, oh belum. Nanti pada saatnya. Nah, sebagai pribadi meskipun belum diimunisasi, apa yang dilakukan supaya tidak oh iya, terpapar? kita minum vitamin. Saya hampir lumayan setiap jam 10 itu saya coba untuk keluar rumah sebentar berjemur. Itu misalnya. Yang kedua ya vitamin C, kemudian beberapa. Tapi mengkonsumsi jamu enggak ya? Jahe merah apa? Jahe ya, tapi ini kan agak sedikit dikurangi. Karena perutnya yang ini. Oh, yang enggak cocok gitu ya. Tapi saya 5 bulan itu jahe terus. Tapi dikurangi dikit. Ya. Tapi jahe saya, jahe. Ya, jahe ya. Jahe tanpa gula, tanpa ini, hanya jahe murni. Oke, Gus Ipul, pertanyaan yang terakhir ini. Ya. Gus, seorang kepala daerah mempunyai masa kerja selama 5 tahun. Iya. Ya. Ketika nanti Anda membayangkan 5 tahun bertugas, legacy yang ingin Anda tinggalkan untuk kota ini apa? Pertama, layanan publik. Oke, itu nomor satu. Ya? Nomor satu, layanan publik. Dan saya mau mengatakan kita tidak 5 tahun ini, 3 tahun setengah. Kan sampai 2024 Ya. untuk pilkada serentak ini. Ya. Jadi kita nanti lebih cepat periodenya untuk periode ini. Tidak sampai 5 tahun kan, udah disepakati itu di DPR. Jadi yang pertama layanan publik saya pingin kota Pasuruan ini ya kalau kita mau konkret tiru Surabaya lah. Ya. Ngurus sembarang kalir itu lebih mudah dan masyarakat mengeluh kapanpun bisa direspon. Ya. Ya, kalau layanannya itu digital, responnya juga bisa diukur. Saya lapor jam 9, responnya juga kelihatan di situ berapa menit, setengah menit, 2 menit atau setengah jam, 1 jam akan ketahuan. Nah di sini petugasnya juga menjadi lebih jelas kita kasih reward itu. Iya, targetingnya jelas ya. Iya. Pengukurnya juga jelas. Iya, saya misalnya lapor kalau di tempat saya ada masalah dengan selokan misalnya, banjir. Saya lapor jam 9. Nanti responnya jam berapa, tindakannya kapan, itu akan terukur semua kalau pakai teknologi. Jadi nggak ada yang bisa ini, satu itu. Yang kedua, mungkin teman-teman yang terlibat di kesekretariatan paham bahwa kalau kita sudah menggunakan digital, kita bisa irit pembelanjaan alat-alat kantor itu. Coba, alat-alat kantor jadi lebih murah. Kertas-kertas bisa kita kurangi. Gitu. Kalau kita sudah tidak menggunakan lagi yang namanya kwitansi, ya dan lain-lain, alat-alat tulis. Itu kan kalau sudah digital kan nggak perlu lagi. Itu bisa sampai besar loh itu pengurangannya, bisa sampai 80% belanja. Proses digitalisasi itu ya. Itu ya, Gus ya. Itu yang saya pengen ini satu itu ya. Kemudian yang kedua, saya juga pengen menghadirkan satu kota yang indah. Ini kota bersih, asri, ya. Lalu juga diwarnai dengan lampu-lampu yang indah, seperti kota Surabaya juga lah. Ya. Sekarang ini masih belum ini semua. Ya, masih on progress ya. Ya, masih. Oke, Tribunas, semuanya kita telah ngobrol panjang dengan Gus Ipul, Wali Kota Pasuruan. Kita tentu terima kasih dan berharap apa yang akan dilakukan Gus Ipul mendapatkan dukungan dan masyarakat dan tercapai apa yang dicita-citakan. Terima kasih Gus. Terima kasih Mas Febi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.